kita udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tapi kok nggak bisa ya ngomong bahasa Inggris. Terus gue udah belajar nih di lembaga kursus ini bertahun-tahun, tapi gue kok nggak bisa-bisa. Nah, kita sering banget tuh ya berpikir bahwasanya kita udah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun, tapi kok nggak bisa ya ngomong bahasa Inggris. Terus gue udah belajar nih di lembaga kursus ini bertahun-tahun, tapi gue kok nggak bisa-bisa. Nah, seperti itu. Eh, yang perlu kita ketahui ya teman-teman sekalian, kita nggak boleh menyalahkan satu lembaga itu, gitu. Aduh lembaga ini nggak bagus, seperti itu. Sebenarnya yang perlu kita ketahui, kita harus mengintrospeksi diri kita sendiri, gitu. Apa sih titik kelemahan kita atau apa sih hal-hal yang kita sukai ketika kita belajar bahasa Inggris seperti itu karena di setiap orang itu mempunyai titik kelemahan, titik keunggulan gitu. Temukan cara-cara yang menarik belajar bahasa Inggris menurut kalian sendiri. Sebenarnya seperti itu sih. Ketika ada orang-orang yang ngomong, "Oh, seperti ini, oh seperti itu cara belajar bahasa Inggris." Sebenarnya itu tergantung individual sih, ya. Karena setiap orang itu mempunyai metode pembelajaran yang berbeda. Ada yang visual, ada yang audio visual, ya, seperti itu dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, di sini gue mau memberikan beberapa tips nih cara belajar bahasa Inggris bagi pemula itu berdasarkan pengalaman saya. Dan jadi teman-teman bisa mengambil cara-cara ya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan di video ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti itu. Nah, cara yang pertama yang dulu saya lakukan ketika saya belajar bahasa Inggris ya, saya mencari dulu vocabulary-nya atau kosakata dalam bahasa Inggris. Itu yang menurut saya kosakata yang ingin saya ketahui atau common banget menurut saya. Misalnya menonton TV gitu. Apa sih menonton TV seperti itu? Itu saya cari tahu, kemudian benda-benda di sekitar ya juga misalnya di rumah tuh, misalnya ada kursi, ada kipas angin, ada televisi, ada kulkas. Benda-benda yang di rumah saya berkeinginan untuk mengetahuinya, itu saya. Kemudian setelah saya mencari tahu gitu, saya bukan tipikal orang yang mudah menghafal. Saya nggak suka menghafal dan sulit banget menghafal. Itu kelemahan saya dan saya beralih ke menulis. Jadi saya tulis di kertas kosakata tersebut, terus saya tempelkan ke dinding. Nah, seperti itu. Jadi setiap hari saya lihat, saya lihat, saya lihat. Nah, seperti itu. Menurut saya itu efisien banget buat saya karena saya tipikal orang yang nggak suka menghafal. Nah, mungkin teman-teman yang nggak suka menghafal bisa gunakan metode ini. Yang kedua, teman-teman bisa mengambil kursus terdekat. Nah, kita sadari ya, kita ini bukan seorang native speaker, kemudian kita tinggal di lingkungan yang mungkin bukan berasal dari orang-orang yang berbahasa Inggris. Honestly ya, jujurly saya bukan dari lingkungan yang memang teman-teman saya menggunakan bahasa Inggris, kemudian bukan sekolah yang sangat support me to speak English, no. Jadi memang saya tinggal di rumah only me that I want to speak English, itu hanya saya. Kemudian teman-teman saya selalu menghubungi saya seperti orang bule lah atau apa tinggal di kampung, tapi saya don't care about that. Saya nggak peduli banget tentang itu. Jadi saya mengambil kursus waktu itu waktu menjelang kelas 3. Nah, jadi teman-teman bisa mengambil kursus nih ya sebagai bentuk bimbingan karena kita belajar itu perlu dibimbing. Ya. Aduh, nanti kesannya formal nggak sih kalau kita belajar kursus gitu ya? Nah, jadi Inggris itu kan bukan bahasa kita, itu ada tata bahasanya ya, tata bahasanya. Sebenarnya dalam belajar bahasa Inggris itu nanti akan dibagi-bagi sih, ada academic English dan sebagainya ya, ada business English. Nah, ketika kan belajar nanti kan bisa minta arahkan kepada tutor kalian, English tutor kalian gitu. Saya goalnya di sini gitu. Atau pada akhirnya ketika kalian ingin masuk ke universitas, itu nanti akan ada tes TOEFL, tes IELTS, ataupun tes-tes English sebagainya dan itu akan berhubungan dengan grammar, structure, yang berhubungan dengan akademik.
dan nggak akan rugi juga gitu. Kemudian tips yang ketiga, ya kalian lakukan dengan cara yang kalian sukai. Nih misalnya kalian suka mendengarkan musik, kan dengarkan. Nah pada waktu itu ya, waktu saya kelas 3 SMK ya, saya SMK senior high school, saya setiap sebelum tidur saya selalu mendengarkan musik. Nah musik itu saya cari liriknya, kemudian saya lihat terjemahannya. Jadi ada lirik, ada terjemahan, saya listen to music. Ya kira-kira nggak setiap hari sih, tapi ya menurut saya efisien lah 3 atau 4 kali dalam seminggu. Nah, seperti itu kan bisa lihat liriknya, kalian perhatikan terjemahannya, kemudian ketika ada kosakata baru, ya kalian harus tulis tuh kosakata kalian dan tempel lagi di dinding atau kan punya buku spesial ya vocabulary. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kalian misalnya nggak suka banget listening to music, kan bisa menggunakan metode menonton. Nah, seperti itu, menonton film-film yang mungkin subtitlenya sudah kalian set ya dalam bahasa Inggris, misalnya bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, atau bahasa Inggris yang udah ada subtitlenya. Nah, di situ akan sangat-sangat membantu teman-teman sekalian. Kemudian juga video-video conversation itu sangat membantu ya. Misalnya dulu nih saya sangat suka lihat video conversation, misalnya at school ya, di situ ada kartun ya, kartun, saya suka melihat kartun pada waktu itu, kartun, terus ada subtitlenya, kemudian nanti di akhir dari conversation itu, dari video itu biasanya ada pengulangan gitu, pengulangan. Oke, ayo repeat after me, ulangi ya setelah saya gitu. Oke, repeat please, saya ulangi, saya baca gitu kan. Berulang-ulang gitu. Dan kemudian ada yang memang diterjemahkan artinya di video itu, ada yang enggak. Jadi kalau yang enggak, saya ingin tahu, want to know gitu, saya cari di Google Translate. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, belajar bahasa Inggris itu enggak sulit ya. Sekarang ini sangat mudah. Kan bisa menggunakan platform ataupun aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kalian ya. Kamusku, Google Translate, Cake, ataupun banyak banget yang bisa kalian gunakan. Nah, kan harus menggunakan aplikasi tersebut untuk membantu kalian. Nah, kemudian cara terakhir ya, ini sangat efisien. Kalian belajar itu jangan hanya kosakata. Ini terakhir yang pernah aku lakukan. Kalian belajar frase ataupun satu susunan kalimat, misalnya I don't care, don't disturb me. Jadi jangan kosakatanya, tapi frasenya gitu, phrase-nya. I don't come here, I hate you so bad. Atau kosakata-kosakata, not kosakata ya, frase-frase yang memang sering banget diucapkan pada saat itu. Kalian harus mencoba diri kalian untuk praktis-praktis seperti merecord ya, merecord voice kalian gitu. Kemudian chattingan dengan orang-orang bule, atau belajar chattingan kepada teman kalian menggunakan bahasa Inggris. I think that it will help you. Gitu sih, itu berdasarkan pengalaman gue pada waktu itu. Jadi teman-teman bisa coba ya, atau memang memang benar-benar banget merasa kesulitan, kalian bisa ambil kursus. Oke, kursus bahasa Inggris sekarang online banyak. Thank you teman-teman, semoga bermanfaat.